Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Menjaga Kekudusan dalam Pernikahan. Saya membawakan topik ini dalam teks Matius 19 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita masuk kepada penjelasan teks ini, kita harus tahu bahwa apa itu pernikahan. Pastinya pernikahan itu tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi yang sudah melewati tahap pernikahan ini. Pasti setiap pasangan tahu apa itu artinya pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan kata yang berasal dari nikah, yang berarti pasangan suami istri yang membentuk keluarga baru dalam bentuk ikatan atau perjanjian yang membentuk keluarga baru. Jadi pernikahan adalah suatu ikatan atau janji yang biasanya dilakukan laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga. Biasanya mereka sudah siap untuk melakukan pernikahan. Kita tahu di sini bahwa ini merupakan definisi dari pernikahan. Langsung saja pada teksnya, bahwa dalam teks ini pada Matius 19 ayat 1 sampai 12 ini katakan bahwa di sini mengenai kasus perceraian. Kita tahu bagaimana ketika Yesus tiba dari Galilea menuju daerah Sungai Yordan. Dan ketika Yesus sampai di sana, banyak orang yang berbondong-bondong karena orang-orang di sana sebelumnya sudah mendengar pelayanan Yesus yang dilakukan di daerah lain. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan banyak mukjizat dan banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan di daerah yang Tuhan Yesus injili. Dan itulah mengapa orang di daerah tersebut banyak yang berbondong-bondong. Kemudian pada saat itu ketika Yesus sampai di daerah itu, datanglah orang-orang Farisi. Kita tahu orang-orang Farisi ini pasti jumlahnya lebih dari satu, datang bertanya kepada Yesus. Di manakah orang-orang Farisi ini bertanya ada maksud lain untuk mencobai dia? Kita bisa tahu bahwa biasanya kita bertanya pasti kita benar-benar tidak tahu. Tapi orang Farisi ini tidak bertanya dengan maksud lain untuk mencobai dia. Kita bisa lihat pada ayat yang ketiga, katanya, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita tahu di sini merupakan pertanyaan orang Farisi dengan maksud untuk mencoba Yesus. Kemudian Yesus menjawab. Dan bisa lihat dalam ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan ayat yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka lagi bukan dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita tahu di sini bahwa ini merupakan respon Yesus dengan menjawab adanya unsur perceraian di satu sisi dengan unsur pernikahan. Dan kita juga bisa melihat bahwa di sini adanya percakapan antara orang Farisi dengan Yesus. Dan kalau kita lihat dalam teks ini bahwa perceraian dengan pernikahan ini merupakan satu sisi yang berhubungan, namun sangat bertolak belakang. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga. Sedangkan perceraian adalah sebaliknya, sebagai pemisahan suami istri karena adanya konflik dalam keluarga. Jadi kalau kita menghubungkan bahwa dalam teks ini pernikahan dengan perceraian merupakan dua arti yang berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu artinya pernikahan, apa itu artinya perceraian. Namun artinya sangat berbeda. Dan di sisi lain juga kedua definisi tersebut saling berhubungan, khususnya
bagi pasangan dalam keluarga tersebut. Akan tetapi pada khotbah hari ini, apa yang menjadi nilai-nilai supaya keluarga Kristen tetap menjaga kekudusan dalam pernikahannya? Apa yang mesti dilakukan dalam keluarga tersebut dalam mempertahankan ikatan pernikahan? Ya, marilah kita bahas satu persatu dalam teks ini. Yang pertama ialah bersatu menjadi satu daging. Kita bisa melihat dalam ayat yang kelima dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan suatu hubungan yang diawali dengan mempersiapkan seseorang laki-laki, antara laki-laki dan perempuan dalam mempersiapkan dirinya untuk menikah. Harus mandiri dalam segi jasmani, ekonomi, dan apapun yang diperlukan. Bahkan masalah apapun yang dihadapi harus mencari solusi bersama-sama dengan pasangan dalam keluarga. Jika kita bisa melihat bahwa maksud dari bersatu menjadi satu daging ialah adanya ikatan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suatu persatuan dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga melalui ikatan pernikahan tidak ada lagi yang mementingkan diri sendiri. Di sinilah adanya kesatuan dalam menjalankan perannya masing-masing, baik peran seorang suami maupun peran seorang istri dalam keluarga. Inilah yang dimaksudkan dengan satu daging. Kemudian yang menjadi poin kedua dalam teks ini adalah tidak boleh diceraikan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, kita bisa melihat bahwa seringkali yang menjadi kasus dalam retaknya suatu pernikahan dalam keluarga ialah adanya perceraian. Ya, pasti Bapak Ibu yang ada di tempat ini tahu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi atau banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pemacu adanya perceraian dalam kehidupan masa kini. Penyebab adanya perceraian pasti tidak lepas dari adanya konflik, di mana konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dalam keluarga. Apakah itu masalah kebutuhan dalam keluarga, ekonomi, dan bahkan juga perceraian juga bisa ditimbulkan karena adanya peran dalam keluarga atau yang lainnya. Ya, pastinya kita tahu bahwa kasus perceraian sangat beragam kasusnya, sangat beragam apa yang menjadi masalah dalam keluarga tersebut. Bahkan konflik ini juga berawal dari salah satu pasangan, baik dari istri maupun suami yang tidak mau mengalah. Ya, kita bisa melihat juga bahwa kasus perceraian juga ya tidak terlepas juga dari adanya pasangan suami istri yang saling bertengkar, bahkan tidak mau mengalah satu sama lain. Dan untuk itu dalam pernikahan kita tahu bahwa mengapa demikian kita tidak boleh bercerai, karena cerai bukanlah satu-satunya jalan menyelesaikan masalah. Kita tahu bahwa banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi, namun perceraian itu bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, melainkan cerai itu dapat memutuskan hubungan suami istri, sebagaimana juga memutuskan hubungan antara Allah dengan umatnya. Dan untuk itu ikatan pernikahan dalam keluarga harus dipelihara, karena pernikahan yang sudah dipersatukan tidak boleh lagi dipisahkan dengan alasan apapun kecuali maut yang memisahkan. Ya, kita tahu bahwa apapun yang terjadi selain dari maut yang memisahkan tidak boleh bercerai, apapun itu alasannya. Sekalipun salah satu pasangan sudah muak dengan pasangannya, pasangan tersebut tidak boleh memikirkan untuk bercerai. Oke Bapak Ibu, sekian dari khotbah mengenai pernikahan ini. Ya, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, ya khususnya yang sudah menikah,
untuk lebih mengenal lagi secara terus-menerus pasangan Anda dengan tetap menjaga ketulusan dalam pernikahan. Juga bagi yang belum menikah, persiapkanlah diri baik-baik secara matang untuk mengenal lagi pasanganmu melalui pernikahan. Karena pernikahan ibarat seperti menjalani pendidikan seumur hidup bersama pasangan Anda. Karena juga pernikahan merupakan persatuan, ibarat hubungan Allah dengan umatnya. Demikian juga dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan, itu juga menggambarkan suatu hubungan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih dari khotbah yang saya sampaikan. Shalom.